Dan ini dulunya adalah gereja, namanya Gereja Yohanes. Nah, sekarang kita lagi di Shirinje. Nah, kita lihat ya di sini aja. Kita mau jalan-jalan, kita dari sana. Dan kita mau ke sana. Oke, yuk kita lihat yuk. Karena kita kesininya pas hari Minggu, jadi rame banget begini teman-teman. Dan kayaknya memang sengaja pasarnya itu dibuka pas hari Minggu begini. Nah, terus kita mau melewati pasar ini dulu, baru kita bakalan ke area rumah-rumah Tempo dulu. Nah, di sini tuh karena normalnya jalanan biasa, jadi mobil juga bisa lewat, jadi kendaraan lain bisa lewat gitu, entah mobil, entah motor, entah traktor punya warga. Nah, karena masih musim panas, jadi masih tersedia es krim di sini. Nah, terus karena di sini tempat wisata, pastinya ada oleh-oleh manik-manik khas Turki gitu ya. Nah, terutama karena di sini di Şirince banyak hadiah-hadiah yang khas dari Şirince ini. Nah, terus kita lanjut jalan yuk. Tuh. Kira-kira suasananya seperti ini, teman-teman. Untuk di bagian pasarnya seperti ini tuh sudah banyak toko-toko yang lebih modern. Terus juga ada restoran-restoran yang lebih modern seperti ini di sebelah kiri. Nah, untuk tokonya seperti ini di sebelah kanan. Ini menjual hal-hal yang alami, misalnya kayak madu yang dihasilkan dari desa ini. Nah, ini kafenya atau restorannya tuh masih bagus banget ya. Jadi kayak terkesan alami tapi modern. Nah, di sini adem banget suasananya. Di sini juga banyak turis-turis ya. Ada kayaknya tadi ada turis dari China deh atau dari Korea atau semacamnya gitu. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Terus ada baju-baju juga tuh, baju-baju khas. Sini sebenarnya kalau untuk khas di sini enggak ya, lebih ke baju yang udah versi modernnya. Terus di sini tuh ada anggur sepertinya, minuman-minuman anggur gitu, khas dari daerah Şirince ini. Nah, terus ada bebatuan yang cantik-cantik begini. Nerede? Orada mı? Hah? Evet daha saya. Tamam. Nah, karena kebetulan kita belum sholat, jadi kita mau sholat dulu di sini ya. Di sini ada Şirince Jami. Nah, kita mau ke masjid dulu. Nanti kita jalan-jalan lagi setelah sholat. Yuk kita lihat juga yuk masjidnya seperti apa. Nah, kita mau naik dulu. Kanan kirinya tuh masih dibikin seperti bangunan zaman dulu gitu ya. Jadi sebisa mungkin menghadirkan suasana Hellenistik ya, atau apa Hellenistik ya, suasana Hellenistik. Karena desa ini Şirince ini dia adalah peninggalan dari zaman Hellenistik teman-teman. Nah, masjidnya nggak begitu besar ternyata, begini ya tuh di atas. Dan kita sudah ada di atas. Kira-kira penampakan masjidnya seperti ini. Dibangun di tahun 1968. Jadi belum terlalu lama ya. Nah, kira-kira sisinya seperti ini lingkungannya. Di bawah sana ada taman bermain anak-anak. Nah, dari sisi sini juga lumayan terlihat ya teman-teman. Tuh rumah-rumahnya itu seperti ini.
Ini tuh rumah benar-benar peninggalan zaman dulu dan nggak banyak pemugaran. Dan rumah-rumah ini tuh masih berfungsi teman-teman, masih dihuni oleh warga dan ada beberapa juga yang memang dijadikan sebagai pension atau sebagai hotel di sini gitu. Dan kita udah selesai sholat, kita kembali ya ke mau masuk lagi ke pasar. Kita mau lihat dulu nih ada apa di sini. Nah, yang pertama tuh langsung kita disuguhi sama manik-manik yang indah ya kan, khas Turki. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam. Ada apa selain manik-manik ini? Sebenarnya di sini tuh kalau mau beli oleh-oleh tuh kayak manik-manik ini, hiasan-hiasan dinding ataupun pokoknya semua di situ menarik. Nah, tuh di sini ada patung zaman Roma ya, zaman dulu seperti ini. Nah, di dalam pasarnya juga ada tempat buat minum kopi seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau di sini tuh khasnya kopi Turki itu dibikinnya itu di atas pasir gitu ya. Jadi biar dia itu berbuih, jadi dipanaskan si kopinya di atas pasir gitu. Nah, kapan-kapan deh kita minum kopi ya. Kalau suasananya hangat, kalau sekarang kan suasananya panas ya kan, kayak kurang tepat aja gitu minum kopi. Nah, terus di sini ada syarab juga. Kanan kiri banyak yang jual syarab. Terus juga ada hiasan-hiasan lagi khas Turki yang cantik-cantik. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih waktu tahun dulu kan ada cerita kiamat 2012 gitu kan. Nah, Tom Cruise itu pernah jalan-jalan ke sini untuk menghindari, maksudnya bukan menghindari sih, kayak beneran nggak sih di sini tuh tempat yang aman gitu, di Shirinji itu tempat yang aman. Nanti aku ceritain ya kalau udah selesai di pasarnya ini. Nah, kita lihat dulu deh di sini ya. Kanan kiri banyak yang jual kopi tuh, banyak orang-orang yang sedang menikmati kopi tuh, yang diseduhnya itu di atas pasir. Nah, terus juga selain itu tuh banyak yang jualan syarab. Kalau teman-teman nggak tahu, syarab itu ya semacam miras gitulah ya. Dia berasal dari anggur yang dicampur juga sama buah-buahan lain. Nah, itu khas banget, berasal dari Shirinje. Terus juga mainan-mainan kayu, hiasan-hiasan kayu. Dan juga apalagi ya, coba kita lihat. Oh, ada yang jual lilin pengharum ya, pengharum ruangan seperti ini. Itu banyak banget modelnya, kayak ala-ala Arab gitu ya. Ada yang jual chesme juga. Nah, ini baju-baju khas musim panas. Dan kita mau lanjut jalan deh. Nah, kita mulai masuk ke dalam desanya teman-teman. Yuk kita jalan ke atas, karena memang lokasinya tuh memang kayak di perbukitan gitu, jadi kita harus naik turun. Dan jalanannya teman-teman lihat sendiri kan, jalanannya tuh seperti ini, batu-batuan gitu. Memang masih asli gitu, dari zaman dulunya seperti ini. Cuman kan untuk rumah-rumahnya memang sudah ada yang dibugar, tapi dia tidak menghilangkan gaya lamanya gitu. Nah, kira-kira bentuk rumahnya itu seperti ini teman-teman. Nah, oke, sekarang yuk kita bahas kita lagi di mana sih? Kita lagi ada di Shirinje. Nah, Shirinje ini adalah sebuah desa yang ada di kota Selçuk, masih di Provinsi Izmir. Jadi masih cukup dekat dengan rumah kami. Kalau teman-teman mungkin nggak begitu mendengar ya, nggak begitu tahu tentang Shirinje ini, tapi teman-teman pasti tahu Efesus kan? Nah, itu dekat dari situ. Kurang lebih sekitar 8 km. Jadi dari sini ke Efesus cuma sekitar 8 km, jadi deket banget. Kenapa sih desa ini dibilang desa yang bersejarah? Karena Shirinje ini berasal dari periode Helenistik. Kira-kira dari tahun 323 sampai 31 sebelum Masehi. Jadi udah tua banget teman-teman sebenarnya. Nah, terus sebenarnya Shirinje ini zaman dulunya namanya Çirkince. Shirinje itu artinya cute gitu ya, imut, manis gitu. Nah, tapi dulunya dinamakannya Çirkince. Kenapa? Konon katanya ada cerita nih.
Katanya dulunya itu orang-orang yang tinggal di desa ini sebetulnya berasal dari ini apa namanya tuh, budak-budak dari Yunani. Nah, terus budak-budak itu dibebaskan dan kesini. Nah, terus mereka itu biar mencegah orang lain ikutan mereka, kayak mengikuti mereka, biar mereka nggak dijadikan budak lagi. Mereka menamai desa itu dengan nama Çirkince, yang artinya Çirkin. Çirkin itu artinya jelek dalam bahasa Turki. Menurut catatan Ottoman dari tahun 1650, jadi pada abad ke-16 ya, udah lama banget. Nah, di sini tuh cuma ada 18 orang yang pembayar pajak dari desa ini, yang semuanya itu beragama Kristen Ortodoks. Lalu pada tahun 1699 ada seorang pendeta Inggris namanya tuh Edmund Cashel yang mengunjungi desa ini. Nah, terus mengatakan bahwa oh iya, memang betul, semua penduduk di desa ini tuh beragama Kristen. Nah, lihat deh teman-teman, bentuk kafenya tuh masih yang alami banget kan. Tuh, kayak gini tuh dibikin kafe buat minum kopi ala zaman Ottoman yang tadi pakainya pasir. Dan jembatannya coba kita lihat teman-teman. Jembatannya tuh masih yang kayak zaman dulu banget teman-teman, tapi masih dipertahankan sampai sekarang ya. Jadi kalaupun misalkan kayak rusak, direparasi dengan bahan yang sama, mungkin kalaupun bukan bahan yang sama tetap mempertahankan model yang sama gitu, gaya yang sama. Nah, coba kita mau sambil ke atas sambil kita lanjutin ceritanya ya. Terus pada tahun 1832 dan 1833, udah lama banget. Nah, ada seorang turis atau pendatang yang datang ke sini, namanya tuh Arundel. Nah, terus dia menyatakan bahwa desa ini tuh cukup besar. Ada setidaknya 300 rumah dan semua orangnya berbahasa Yunani. Walaupun bahasa utamanya adalah bahasa Turki, karena saat itu kan wilayah ini kan sudah dikuasai oleh Ottoman ya. Lalu kata Arundel, orang-orang di desa ini tuh menggunakan baju ala-ala baju Turki. Terus para perempuan itu menutupi wajah mereka, mungkin kayak semacam niqab gitulah, tapi ala-ala Turki. Nah, terus untuk para laki-laki semuanya itu bersenjata dan berpakaian seperti laki-laki Ottoman. Jadi mereka pegang senjata dan sejenis pisau yang namanya itu yatan. Nanti aku kasih lihat juga. Arundel memperkirakan di desa ini pada saat itu populasinya adalah sekitar 1.500 orang. Dan di desa ini merupakan komunitas pertanian yang sukses. Mereka menanam anggur, tembakau, buah tin, buah zaitun, dan sayuran. Dan juga mereka itu memiliki hewan-hewan ternak di rumahnya, misalnya seperti domba, kambing, sapi perah, ataupun juga sarang lebah. Pada awal abad ke-19, yaitu antara tahun 1908 sampai 1909, menyatakan bahwa desa tersebut memiliki lebih dari 1.000 rumah yang semuanya dihuni oleh umat Kristen Ortodoks Yunani. Dan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Turki, tapi mereka berbicara dengan dialek kuno yang tadi di awal sebutkan bahwa mereka itu masih juga menggunakan bahasa Yunani. Nah, mungkin seperti itu yang dimaksud. Pada tahun 1950-an, populasi di Şirince tetap berada di angka antara 2.000 sampai 3.000 jiwa. Tapi semakin banyak keluarga yang memilih pindah ke Selçuk. Jadi Şirince ini kan adanya di Selçuk. Istilahnya Selçuk itu lebih kota. Jaraknya cuma 8 km, tapi kalau di Selçuk itu dia kan berupa dataran gitu ya. Nah, jadi bukan pegunungan seperti ini. Jadi di Selçuk itu lebih mudah, misalnya kayak untuk bepergian ke berbagai daerah, terus juga lebih mudah untuk bercocok tanam. Nah, jadi orang-orangnya banyak yang pindah ke situ. Nah, tadi ada yang terlewat. Jadi sebelum 1950, itu pada tahun 1926, nama Çirkince itu kemudian diubah oleh Gubernur Provinsi Izmir. Jadi Şirince itu adanya di Selçuk, dan Selçuk itu merupakan bagian dari Provinsi Izmir gitu ya. Nah, pada tahun 1926, Gubernur Provinsi Izmir itu merubah Çirkince yang Çirkin ya, dari nama Çirkin yang artinya jelek menjadi Şirince yang artinya itu cute, manis, atau bisa kita bilang juga sebagai yang menyenangkan. Jadi diubahlah namanya yang tadinya jelek menjadi desa yang menyenangkan.
Nah, untuk bangunan tangga dan kanan kirinya ini benar-benar masih dipertahankan dari ratusan tahun yang lalu, teman-teman. Terus pada 1990-an ada seorang ahli bahasa dari Istanbul, namanya itu Sewan Nishanian, dan istrinya itu Mujde Donbekci menetap di Şirince, yang waktu itu masih setengah terbengkalai. Lalu mereka inilah yang berperan penting dalam penetapan desa tersebut sebagai situs warisan nasional, dan mereka juga yang merenovasi rumah-rumah bersejarah yang hancur menggunakan material dan teknik bangunan asli dari desa tersebut. Nah, jadi dari sinilah awalnya Şirince mulai berkembang, dalam artian yang tadinya hancur, ada beberapa yang hancur karena ditinggalkan warganya, kemudian direnovasilah oleh pasangan tersebut. Dan jadilah Şirince dengan penampakan yang seperti sekarang ini. Nah, yang sedang kita lihat. Tuh, jadi sudah banyak yang direnovasi tapi mempertahankan bahan-bahan dan gaya lamanya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita lagi ada di belakang gereja. Nanti kita juga akan masuk ke gerejanya, tapi gerejanya tuh udah nggak dipakai, teman-teman ya. Jadi kayak semacam museum gitulah ya. Hay tamam, özür dilerim kedi. Halit gidelim. Halit gidelim. Gel oğlum. Anne. Kedi iliyor. Çeksene. Abinin kopya çek bak. Nereden alacaksın biliyor musun? Şuradan alacaksın. Gel bakalım. Ya sen istersen ama Almanya'dan gelip oluyor böyle. Ya, köşeye baksana. Aşağı inelim. Aşağıda mı? Hadi Oh, tamam, hadi gidelim. Tekrar. Gel bana. O tekrar yukarı çıkacağız. Kapatayım mı? Çalışsın mı? Nah, ini bagian sisi lain dari gerejanya. Jadi itu benar-benar masih bangunan zaman dulu banget, teman-teman ya, masih yang batu terus disusun gitu. Nah, ini sebelah kanan juga masih rumah yang benar-benar zaman dulu banget. Masih sama, masih menggunakan batu yang disusun. Bangunan zaman dulu banget, teman-teman ya. Tuh, untuk bentuknya, gayanya juga sama. Masih mempertahankan gaya lama. Seperti yang bisa kita lihat kalau misalkan kita nonton film-film ala-ala kerajaan-kerajaan zaman dulu. Terus juga misal serial Ottoman gitu ya. Nah, sama persis seperti ini, teman-teman. Dan di sini tuh gampang banget ketemu kucing ya atau anjing liar. Tapi ingat, kucing dan anjing liar di sini tuh sehat karena dirawat oleh pemerintah. Çıksana. Sağdan gitsene. Aman Erkan git ya, sen beni düşüreceksin şimdi.
Bu şey değil mi? Gümüş ya. Ya düşmek niye düşüyorsun? Ya buradan niye düşüyorsun? Niye araba daha köyün çıkmayız da buradan köyün çekeceğiz gelin. Ya niye şeyden çıkıyorsun? Yan taraftan çıkıyorsun. Yan taraftan çıkıyorsun. Vaktiniz olsa alt katta da mahzen var. Gezebilirsiniz. Dan sekarang kita masuk ke area gerejanya, dan di sini di kolam ini itu katanya kalau kita ngelempar koin, katanya keinginan kita itu bakalan terkabul. Menurut legenda, gereja ini dibangun tahun 1805. Jadi pada abad ke-18 untuk menghormati sang pembaptis yaitu Yohanes atas perintah dari Imam Suci Heliopolis yang tinggalnya di Aiden, dan atas bantuan dari Kalinikus dari Sipons dan dukungan finansial dari umat Kristen yang tinggal di desa ini. Dan gereja ini itu merupakan gereja ortodoks, teman-teman ya. Dan gereja ini tuh dikenal sebagai salah satu gereja penting dalam agama Kristen ortodoks. Kemudian makamnya dari si pembaptis Santo Yohanes itu ada juga di dekat sini, yang juga digunakan sebagai tempat ziarah ya untuk teman-teman yang Kristen. Nah, makamnya beliau ini itu digunakan sebagai tempat pembaptisan untuk para tokoh-tokoh terkemuka pada zaman kuno. Lalu diadakan kebaktian pada setiap tanggal 8 Mei sampai saat ini. Nah, ini dia ada lumayan banyak lukisan yang menggambarkan tentang Shirinje dari mungkin dari tahun-tahun lama ya sampai saat ini. Nah, ini yang ada yang menggambarkan kemeriahan sebuah perayaan, rumah di saat tempo dulu. Terus ada syarab, ada yang ingat tadi syarab itu apa? Terus juga bukit di Shirinje. Nah, terus juga pepohonan. Terus juga di sini. Oh ya, di sini tuh ada tulisan-tulisan ini. Itu lebih seperti ke puisi ya, tulisan-tulisan puitis. Terus juga ada yang berupa keterangan juga ada. Tapi kebanyakan bahasa-bahasa puitis di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Yuk kita lihat detail bangunannya. Nah, detail bangunannya itu ada semacam ya kayak gereja gitu kan, banyak lukisan-lukisannya gitu ya. Nah, di situ masih ada gambar yang tersisa. Jadi ada gambar-gambar yang masih tersisa di sini walaupun gerejanya itu udah tua banget di sini ya tuh. Bentuk bangunannya masih sama, nggak banyak berubah seperti ini ya. Walaupun pada waktu itu gereja ini setahu saya pernah hancur karena gempa waktu itu, tapi udah lama ya, di tahun berapa pernah gempa dan gerejanya sempat hancur, mungkin hanya di beberapa bagian. Kira-kira seperti ini, sama lah ya dengan gereja-gereja pada umumnya. Nah, ini tuh pintu aslinya ya teman-teman. Dan ini tuh ruang apa sih? Ruang pengampunan gitu ya atau apa? Aku kurang tahu. Teman-teman yang Kristen bisa jelaskan nanti di kolom komentar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kita mau keluar ya. Kita lihat-lihat sebentar terus kita mau keluar deh. Kita lanjut lagi jalan-jalannya.
Ya Allah, lagi azan dan kita malah keluar dari tempat yang dulunya dijadikan gereja. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, pintu ini itu juga pintu peninggalan zaman dulu, masih bertahan sampai sekarang. Kita lanjut jalan-jalannya, kita mau ke atas, ya, jadi ke area belakang gereja. Nah, untuk area belakang gereja dan ada beberapa rumah di sana. Setelah itu tuh ada makamnya si tadi Santo Yohanes yang tadi, si pembaptisnya yang tadi. Tapi kita nggak ke sana ya, kita mau ke area sininya aja. Karena kita bukan mau ziarah ya. Untuk teman-teman yang Kristen bisa ziarah ke sini. Nah, ini pemandangan dari sini tuh. Di sini tuh masih pegunungan yang walaupun panas tapi di sini masih adem saat ini. Nah, ini tuh kita melewati gang di belakang gereja. Sama modelnya, ada yang jual-jualan. Terus ada juga yang rumahnya dijadikan hotel gitu ya. Nah, di sini tuh jualan kopi, sama jualan kopi yang di atas pasir. Terus juga ada yang jualan baju-baju seperti ini. Nah, terus juga ada yang jualan boneka-boneka, terus juga bumbu-bumbu. Atau lebih tempatnya rempah-rempah ya. Nih di sini khas asli dari sini tuh, masih dibuatnya masih manual, masya Allah. Nah, ini tuh nane atau daun mint yang dikeringkan. Nah, terus ada berbagai macam yang lainnya juga. Nah, seperti ini teman-teman ya. Seru di sini. Kayak berasa lagi di mana gitu. Nah, terus walaupun bangunan sudah lama, tapi semuanya itu masih ditempati teman-teman. Tuh. Pemandangannya seperti ini. Yapacağım. O sağlam. Sağlam. Suyu da var. Kapıya baksana ya. Buna kapı nasıl kapı? Baksana anten falan var ama hala. Belki şimdi bilmiyorum da. Baksana. Yıkılmak üzere. Taş üstüne koymuşlar. Sadece. Öyle ev yapmışlar.
baca mah. Dan sekarang kita mau coba ke tadi kan kita ngevideo rumah-rumah yang di sebelah sana kan. Nah, kita mau coba ke sana, coba kita nemu nggak jalannya. Dan teman-teman, untuk jalanan yang di sebelah sini itu masih seperti ini atau mungkin karena udah rusak kali ya. Tuh, jadi jalanannya itu agak berpasir gitu ya. Nah, ini untungnya pas kering, kalau pas basah nggak tahu deh. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Hey, Nah, oke deh, yuk kita ke sana yuk. Kira-kira ada nggak jalannya? Sepertinya ditutup ya. Sebenarnya nggak ada jalan. Atau mestinya harus lewat jalan lain yang lebih atas lagi. yol var mı? Yok gibi. Orada normal evler var herhalde. He. O zaman gidelim. Oh iya, terakhir ya teman-teman. Jadi apa hubungannya antara Kiamat 2012 dan Shirinje? Jadi dulu tuh dulu heboh banget kan, suku Maya katanya memperkirakan atau apa sih kayak meramalkan bahwa kiamat itu akan terjadi pada 21 Desember 2012 gitu ya menurut kalender suku Maya. Nah, terus katanya ada sekelompok yang menafsirkan kalender dari suku Maya yang menyebutkan bahwa kelompok ini disebutnya kelompok energi biru. Nah, mereka ini mengklaim bahwa hanya ada 2 tempat di dunia yang akan diselamatkan ketika kiamat terjadi, yaitu yang pertama itu di Shirinje, di sini, di desa ini, dan di desa Bugarach yang adanya di Perancis. Mungkin bacanya Bugarach gitu ya, aku nggak ngerti. Nah, berita itu kan benar-benar meledak banget ke seluruh dunia kan, bahkan sampai kita ke Indonesia, di Turki, dan pokoknya di seluruh dunia. Nah, terus ada laporan bahwa Tom Cruise, tahu kan Tom Cruise yang ganteng itu, dia itu merupakan anggota dari sekte Scientology dan mengunjungi Shirinje pada 21 Desember. Karena mungkin dia berpikir ini nih, mungkin aku harus ke Shirinje, mungkin gitu kali ya. Jadi Shirinje itu merupakan desa yang kayak dia tuh di puncak pencarian, desa yang teraman gitu, tempat yang teraman. Nah, itu adalah di sini. Lalu walaupun suku Maya itu memang keliru ya kan, ya nyatanya nyampe sekarang 2025 ya kan. Nah, tapi justru dari kehebohan ini terus menjadi Shirinje, jadi peluang buat si Shirinje ini buat menjadi desa pariwisata karena Tom Cruise juga pernah kesini. Dan jadilah seperti Shirinje yang sekarang yang bangunan-bangunan lamanya malah banyak dijadikan hotel-hotel nih untuk para turis. Walaupun memang banyak juga warga lokal yang masih tinggal di daerah ini. Nah, jadi kira-kira seperti itulah teman-teman. Banyak ceritanya ya di Shirinje ini. Teman-teman semoga nanti bisa juga berkunjung ke sini. Terus juga bisa menikmati tempat-tempat lain juga yang ada di Izmir, karena di Izmir tuh punya banyak sejarah. Nanti kita juga akan ke Efesus dan juga banyak tempat lain yang bersejarah di Izmir ataupun di sekitarnya, di Aiden mungkin atau ke Manisa lagi. Manisa juga punya banyak sejarah, tapi kalau di Manisa memang lebih kentalnya adalah sejarah tentang Islam, yaitu pada masa Kesultanan Ottoman ya, karena di sana di Manisa itu adalah tempat, istilahnya kalau kita adalah tempat untuk belajar ilmu agama dan politik di sana gitu. Nah, oke deh teman-teman, sekian ya cerita tentang Shirinje-nya, mulai dari masalah kiamat 2012 dan juga Shirinje yang indah ini, pokoknya punya banyak cerita. Teman-teman yuk bisa nih kesini sambil ngopi ala-ala orang Turki zaman dulu ya, yang kopinya itu diseduh menggunakan pasir. Yapmayacağız. Şuraya gelsene. Gel. Setelah dari tadi jalan-jalan, akhirnya si Halid pun kehausan, dan kebetulan tadi emang kita punya ada 3 botol air dan semuanya udah habis karena emang secapek itu ya kan naik turun bukit, yang jalanannya pun masih wow gitu ya.
Buraya da usulü sanki. Yeter mi oğlum? Yeter diyor. Çok soğuk içme, yavaş yavaş iç. Hadi gideceğiz bak. Birazdan tekrar iç böyle. Çok soğuk. Araba mı? Kolay gelsin. Tuh ada banyak banget hasil-hasil alamnya, Masya Allah. Ini nggak bisa disebutin satu-satu karena banyak banget. Kediler gelmesin diye. Kediler gelmesin diye. Eskiden bunu o arada kediler çıkardı buradan direkten. Adamın biri bardak koleksiyonu yanlış yapmış. Sen de gördün mü o videoyu? Kenarda o ilgilesi. Baba ente para war ya, Halid, Halid, Halid dondurma. Güzel mi? Halit güzel mi? Oke deh teman-teman semuanya, jalan-jalannya sudah selesai. Terima kasih buat yang sudah menonton. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.